Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami kelompok 5 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembab dengan judul Pengaruh Konservasi Arboretum Himba Etam Terhadap Masyarakat dan Lingkungan. Saya Hesti Aulia Putri beserta teman-teman kelompok lainnya akan menjelaskan daripada hasil penelitian kami. Boleh dilanjut? Sebelum kita masuk ke inti penelitian, ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu budaya. Budaya adalah cara atau skill yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari sinilah tercipta sistem gagasan, karya, rasa yang dihasilkan dari kehidupan bermasyarakat yang disebut kebudayaan. Menurut Kuncaraningrat, setidaknya ada 7 unsur-unsur universal dari kebudayaan, yaitu sistem religi, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa kesenian, sistem mata pencaharian, dan juga sistem teknologi dan peralatan. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada sistem pengetahuan yang diciptakan dari kehidupan bermasyarakat, khususnya pada lokasi penelitian kami, yaitu di Arboretum Himba Etam. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami yaitu hutan tropis memiliki ekosistem yang kompleks dan kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan tropis memiliki fungsi ekologis penting seperti penyerapan karbon, mengatur iklim makro dan mikro, serta siklus perputaran air. Adapun salah satu kawasan yang merepresentasikan hubungan antara manusia dan alam adalah Arboretum Himba Etam, yaitu sebuah area konservasi yang berkembang dan terletak di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Arboretum ini didirikan dengan tujuan untuk melestarikan berbagai spesies tanaman dan pepohonan di wilayah Kalimantan dengan menampilkan kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Bagian 1 ada relasi masyarakat lokal dengan lokasi penelitian. Arboretum Himba Etam memiliki luas sekitar 6,5 hektar, merupakan kawasan konservasi hutan yang secara umum dikenal oleh masyarakat, yang dikelola oleh lembaga kehutanan dengan tujuan pendidikan, pelatihan, dan penelitian ilmiah. Fungsi utama dari arboretum ini mencakup pelestarian keanekaragaman hayati lokal, lalu penyediaan ruang praktek lapangan bagi akademisi dan pelajar, serta sarana peningkatan kapasitas dalam bidang kehutanan dan konservasi lingkungan. Masyarakat sekitar mengakui keberadaan arboretum sebagai aset ekologis yang memberikan manfaat secara tidak langsung maupun baik secara langsung, seperti peningkatan kualitas udara, lalu pelestarian vegetasi lokal, serta kontribusinya dalam penanggulangan bencana alam seperti banjir. Kesadaran terhadap fungsi ekosistem yang dijalankan oleh arboretum ini mencerminkan adanya pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan, meskipun belum sepenuhnya diterapkan atau terintegrasi ke dalam aktivitas sosial sehari-hari. Untuk pengelolaan arboretum itu sendiri sepenuhnya masih berada di bawah kewenangan Balai Kehutanan. Sementara keterlibatan masyarakat adat atau komunitas adat itu sendiri masih kurang terakomodasi. Kurangnya interaksi antara komunitas adat atau masyarakat adat dan pengelola kawasan konservasi ini menjadi penyebab kenapa tidak ditemukannya nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang secara langsung terhubung dengan kawasan arboretum. Selain itu juga tidak ditemukannya spesies tanaman di arboretum yang memiliki makna budaya atau digunakan dalam ritual maupun tradisi-tradisi masyarakat lokal. Dan hingga saat ini pun belum ada dokumentasi mengenai keterkaitan flora arboretum dengan praktik budaya masyarakat sekitar. Hal ini pun juga berlaku untuk hal-hal seperti cerita rakyat, mitos, dan upacara-upacara adat lainnya. Tetapi, walaupun nilai budaya dan kearifan lokal belum terintegrasi secara langsung, arboretum tetap berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai konservasi melalui pendidikan lingkungan hidup. Arboretum itu dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk pelajar sekolah dengan tujuan menumbuhkan rasa hormat terhadap alam atau kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan serta membentuk sikap dan perilaku yang bertanggung jawab. Dengan adanya kunjungan dan kegiatan pembelajaran ini,
Peserta didik memperoleh pengetahuan mengenai hutan, berbagai jenis pohon dan hewan, serta manfaat ekosistem hutan bagi kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Baik, jadi untuk keanekaragaman hayati yang terdapat di Arboretum sendiri itu, kemarin kami melakukan survei lapangan langsung di Arboretum Himba Etam itu, dan sepanjang 6,5 hektar yang kami jelajah itu terdapat 70 lebih jenis dari pohon yang tercatat gitu. Termasuk yang paling sering itu ada akasia, meranti, ulin, dan masih banyak lagi gitu. Tapi sepanjang perjalanan kami paling sering bertemu dengan 3 jenis dari pohon ini, baik itu akasia biasa maupun subkelasnya seperti itu. Kemudian data flora seperti pohon ulin itu dan berbagai data flora dari pohon-pohon lainnya itu dari Arboretum sendiri mereka belum menyediakan penjelasan ataupun tanda atau plat di pohon tersebut yang berkaitan dengan budaya, karena sesuai yang sebelumnya teman saya jelaskan, Arboretum Himba Etam itu sendiri berdiri di bawah naungan Dinas Kehutanan. Jadi sesuai dengan tupoksi mereka, hutan ini itu digunakan sebagai pusat konservasi dan untuk tujuan penelitian gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan budaya. Adapun saran yang diberikan dari pihak pengelola Arboretum kepada kami mahasiswa kemarin yang melakukan penelitian di sana, mereka mengusulkan bagaimana jika integrasi terhadap nilai-nilai budaya itu kami mahasiswa gitu yang mengeksekusinya, karena Dinas Kehutanan itu tidak memiliki tupoksi terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Arboretum itu. Kemudian Arboretum itu sendiri karena dia merupakan wilayah konservasi, dia itu menjadi habitat potensial gitu bagi fauna endemik. Nah, akan tetapi sayangnya dari Arboretum itu sendiri mereka belum menyediakan data yang lengkap gitu. Kata mereka dari pihak pengelola Arboretum, datanya itu masih diproses gitu, karena kan tidak seperti flora yang dia itu tumbuh dan di situ-situ aja gitu. Nah, fauna itu dia bersifat pindah-pindah. Jadi ketika dia belum merasa di situ tuh bisa untuk ditinggali, maka dia tidak akan menetap di situ. Adapun tanaman atau flora endemik khas Kalimantan seperti ulin yang ada di sana itu saya rasa memiliki nilai budaya gitu, karena dia terkait dengan berbagai acara adat ataupun penggunaan pada bangunan adat pada suku Dayak gitu. Dan itu tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi di berbagai wilayah Kalimantan. Dan tidak hanya terbatas pada suku Dayak, contohnya di Pontianak itu, pohon ulin itu digunakan sebagai bahan bangunan kelenteng, yang mana itu merupakan bangunan untuk ibadah khas suku etnis Tionghoa begitu. Dan itu pun sudah melakukan akulturasi dengan budaya Dayak gitu. Baik, selanjutnya ada fungsi ekologis dari Arboretum. Nah, jadi sebelum kita masuk ke fungsinya, di sini saya akan menjelaskan dulu gimana sih kondisi di sekitar Arboretum tersebut. Jadi kan Arboretum Himba Etam ini terletak di daerah Jalan Untung Suropati, yang dimana daerah itu tuh terkenal dengan polusi udaranya yang tinggi, karena di sana itu wilayahnya udah termasuk wilayah industri gitu. Nah, jadi fungsi arboretum di sini itu secara umum untuk konservasi flora dan fauna. Terus juga bisa untuk edukasi, rekreasi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di Arboretum Himba Etam ini yang pertama fungsinya adalah penyaring polusi udara dan penurunan suhu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di Jalan Untung Suropati itu kan polusinya tinggi. Jadi kehadiran Arboretum ini itu bisa mengurangi polusi tersebut. Itu bisa menjadi bukti saat kami ke sana, itu benar-benar hawanya itu beda banget sama yang di luaran Arboretum. Jadi di sekitar Arboretum ini tuh benar-benar udaranya bersih banget dan sama sekali nggak ada polusinya. Jadi itu salah satu contoh fungsi ekologis. Terus juga ada penurunan suhu. Ya, ini bisa kami rasakan saat kami berkunjung ke Arboretum tersebut, di mana suhu di sekitar Arboretum itu benar-benar dingin. Sedangkan di luar itu tuh kayak suhunya tuh juga panas gitu kan, gara-gara banyak banget polusinya. Terus yang kedua ada mencegah banjir melalui daya resap air. Nah, jadi kemarin saat kami ke sana, pihak arboretumnya itu bilang kalau misalnya di daerah tersebut itu jarang terjadi banjir karena daya resap dari pohon-pohon tersebut itu mampu untuk mengatasi banjir dari daerah tersebut. Terus yang ketiga ada habitat satwa liar, meningkatkan biodiversitas lokal. Nah, jadi dengan adanya arboretum ini itu bisa mendatangkan fauna-fauna baru. Jadi seperti yang sebelumnya tadi itu kan banyak banget tuh fauna-faunanya. Itu karena adanya
tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi hewan-hewan itu bisa datang dan bersarang di situ. Nah, terus arboretum ini tuh juga bisa mendatangkan hujan lokal. Jadi di daerah sekitar arboretum tersebut itu sering terjadi hujan lokal yang dimana itu bisa mempengaruhi kesuburan tanah di sekitar situ. Ya, jadi mungkin itu saja untuk fungsi ekologis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pandangan masyarakat. Untuk pandangan masyarakat, umumnya mereka ini merespon secara positif dengan adanya Arboretum Himba Etam ini. Salah satunya yaitu dari sisi ekologisnya yang sudah dijelaskan dari teman-teman saya tadi. Sisi ekologisnya itu yang paling terlihat adalah kualitas udara yang ada di sekitar arboretumnya itu sangat bersih sekali dan suhu di sekitar arboretum terasa lebih sejuk. Dan juga seperti ini daya serap tanah air itu sangat terjaga sehingga jarang sekali terjadinya kebanjiran ataupun kekeringan. Dan untuk fungsi utama arboretum sendiri adalah menjadi tempat edukatif, bukan tempat wisata. Bisa dilihat dari mayoritas pengunjung yang datang ke arboretum yaitu sekolahan atau universitas yang ingin mempelajari tentang lingkungan alam ataupun melakukan penelitian. Namun untuk kesadaran budaya, peran masyarakat lokal ataupun komunitas adat belum ada keterlibatan aktif dari mereka. Sehingga untuk mitos ataupun cerita rakyat ataupun simbol-simbol tumbuhan seperti yang disebutkan teman-teman saya tadi belum ada di arboretum. Mungkin itu saja dari pandangan masyarakat dan akan dilanjutkan teman saya untuk kesimpulannya. Baik, yang terakhir kesimpulan. Untuk kesimpulan dari kami sendiri, kami mencapai 3 poin. Itu yang pertama adalah Arboretum Himba Etam itu dia berperan penting secara ekologis dan edukatif. Seperti yang sebelumnya teman-teman saya juga sampaikan, Arboretum itu dia memberikan dampak positif secara ekologis dari segi lingkungan yang menjadi lebih baik, kualitas udara yang lebih baik, dan curah hujan yang berbeda dengan lingkungan yang ada di sekitarnya begitu. Dan adapun arboretum itu sendiri dia memberikan dampak positif pada bidang edukasi itu tampak dari program mereka yang bernama Goes to School gitu. Jadi pihak pengelola arboretum itu akan mempromosikan Arboretum Himba Etam ini ke sekolah-sekolah gitu untuk dijadikan bagian dari kurikulum mereka untuk mempelajari hutan konservasi itu sendiri. Kemudian poin kedua, kekurangan yang kami simpulkan dari Arboretum Himba Etam ini yaitu dia perlunya integrasi nilai budaya lokal dalam pengelolaan gitu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan teman-teman lain juga jelaskan, untuk pengelolaan arboretum ini sendiri itu dikelola dari pihak Dinas Kehutanan. Jadi sesuai tupoksi mereka hanya melakukan konservasi hutan untuk tujuan penelitian seperti itu teman-teman. Jadi mungkin tugas untuk kami mahasiswa atau mungkin orang yang memiliki kewenangan terhadap kebudayaan lokal Kalimantan itu yang untuk mengambil alih tugas penanaman nilai budaya dalam pengelolaan arboretum seperti itu teman-teman. Nah kemudian kami sampai pada kesimpulan yang terakhir yaitu potensi besar sebagai model konservasi berkelanjutan berbasis komunitas. Nah Arboretum Himba Etam ini sendiri itu kami rasa cocok menjadi role model bagi hutan-hutan konservasi yang lain gitu. Entah mungkin hutan konservasi yang sudah ada maupun nantinya apabila ada perencanaan penambahan hutan konservasi lain gitu untuk tujuan penelitian ataupun wawasan budaya seperti itu. Arboretum Himba Etam yang sekarang ini kami rasa sudah cukup cocok untuk menjadi role model atau model konservasi untuk hal itu ke depannya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Baik teman-teman, sekian mungkin presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 5 dari Sasing A 2023. Apabila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan untuk kami, silakan kalian bisa mengisi di kolom komentar di bawah ya. Kolom komentar. Tulis pertanyaan kalian. Tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Dan salam literasi. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Lestari. Yeay.